Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik melupakan masa lalu. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Sudah ya? Ya. Jadi kalau misalnya duit itu bukan duit kita nggak punya hak. Kan diberikan kepada kita benar-benar nggak punya hak sedikit pun. Kita nggak bisa ngomong, oh enggak dong, saya punya hak karena uang milik saya. Pada waktu kita mengerti bahwa ini duit bukan milik kita jadi mawas diri mau ngapain. Tapi kalau duit milik kita bebas. Benar-benar kita bebas mau melakukan apa saja. Nah, firman Tuhan katakan bahwa tubuh kamu sudah lunas dibeli dan bukan milikmu lagi. Pada waktu Tuhan memberikan kepada kita apapun kepada kita, itu bukan lagi milik kita lagi. Nah, pada waktu kita bukan milik kita lagi, kita juga mengerti, kita harus melakukan seperti apa. Jadi pada waktu kita tahu bahwa ini kita bukan milik kita lagi, kita mengerti soal talenta ini. Bahwa Tuhan yang pergi memberikan 5 talenta, 2 talenta, sama total 1 talenta ini, itu benar-benar bermurah hati sama kita, bukan nyiksa. Karena pada waktu kita dikatakan bahwa kamu harus melakukan buat Tuhanmu. Kalau ini hamba, itu adalah semuanya pengusaha, atau teman, atau keluarga, dia nggak punya hak. Tuhan ini nggak punya hak untuk meminta pada waktu dia memberikan 5 talenta, dia nggak punya hak untuk meminta lagi apa yang dihasilkan. Siapa dari teman ini, misalnya kita dari teman, bersama teman kita, coba kamu datang ke rumah saya kerja, nggak punya hak ya. Ada yang di sini kalau misalnya ada sesuatu orang yang kita panggil ke rumah kita suruh lakukan apa saja, hubungannya itu karena teman, karena saudara, karena apa, kita punya hak nggak? Kita nggak punya hak. Tapi kalau kita ada pembantu pekerja, kita suruh-suruh, kita punya hak. Nah, sekali lagi di sini, waktu Tuhan dikatakan hamba, siapa hamba itu? Kita semua. Kita dikatakan kenapa hamba? Firman Tuhan katakan ada satu, waktu kamu dulu di dunia menjadi hamba dosa. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi hamba dosa. Oh enggak, saya enggak hamba dosa, saya adalah Tuhan dari saya. Enggak. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi hamba dosa. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita bukan orang bebas. Jadi dikatakan, oh enggak, saya bebas melakukan segala sesuatu. Mau bukti, kita dalam hidup biasanya, waktu kita sebelum menerima Tuhan Yesus, waktu kita punya masalah, kita pusing ya, ngurusin masalah ya. Waktu kita punya masalah hidup, kita nggak tahu harus berharap sama siapa. Pada waktu misalnya ada orang yang punya penyakit besar, yang biasanya mau meninggal, atau misalnya 1 bulan kemudian lah mau meninggal, dokter karena katakan bahwa umur kamu tinggal 1 bulan kemudian. Waktu dia belum menerima Tuhan Yesus, menjadi hamba dosa. Apa hamba dosa? Mereka hidup di bawah dosa, dengan segala ketakutan, dengan segala tanpa ada pengharapan. Jadi pada waktu kita menerima Yesus, kita menjadi hamba kebenaran. Itu hamba apa? Hamba Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya sebelum kita menerima Tuhan seorang bebas, setelah menjadi milik Yesus menjadi orang hamba. Nggak ada. Pertama hamba dosa, setelah menerima Tuhan Yesus kita beralih dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Tetap kita adalah hamba. Nah, pada kita mengerti seperti begini bahwa kita sudah dibeli sama Tuhan, lunas harganya, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, luar biasa. Karena yang tadi hidup kita sampah, waktu kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan berikannya kepada kita menjadi emas. Karena Tuhan bisa merubah yang tadinya sampah menjadi emas. Kalau kita kata, oh enggak, saya nggak mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Kenapa? Hidup saya sendiri. Apa yang terjadi? Yang tadinya sampah. Kita setelah terima Tuhan Yesus, kita nggak mau berikan hidup kita kepada Tuhan, tetap hidup kita menjadi sampah. Karena Paulus juga katakan, sebelum dia menerima Tuhan Yesus, hidup dia adalah benar-benar orang durhaka, sampah dunia. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, hidup kita tidak kita berikan sama Tuhan, tetap hidup kita menjadi sampah. Tapi kalau kita benar-benar mau yakin kita berikan sama Tuhan, Tuhan akan waktu hidup kita berikan sama Tuhan, seolah-olah kita merasa bahwa wah, akhirnya kita nggak mendapatkan apapun ya, karena sudah berikan sama Tuhan, akhirnya Tuhan katakan,
Kamu pergi ke Afrika, kamu pergi ke Irian Jaya, ke pelosok. Kita semakin sulit, tanda petik seperti itu, atau misalnya disiksa sama Tuhan. Kamu kerja di sini, seumur hidup di sini. Enggak. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, hidup kita yang tadinya sampah menjadi emas. Yang tadi sama, waktu dia diberikan 5 talenta dan dia menerima talenta tersebut dan dia kerjakan, artinya dia kerjakan, dia percaya, tuannya percaya sama dia yang memberikan 5 talenta, dan hambanya itu percaya tuannya itu tahu apa yang dia lakukan. Dia lakukan hamba tersebut, dia kerja sekuat-kuatnya dan akhirnya menghasilkan 5 talenta. Begitu pula yang dengan 2 talenta. Waktu 2 talenta dia menerima, mungkin dia katakan, Tuhan terlalu besar ini segala macam, tapi enggak. Hamba tersebut dia percaya akan judgment-nya atau percaya akan hitung-hitungan tuannya. Bahwa saya mampu, saya bisa kerjakan, akhirnya menghasilkan 2 lagi. Tapi hamba yang pertama yang satu, dia tidak menyerahkan hidup dia sama Tuhan. Dia nggak mengerti hati Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu dia menerima sama kepada Tuhan, dia disimpan di dalam tanah. Nggak hilang? Sebenarnya hilang. Karena kenapa? Akhirnya dicabut kan? Gitu loh. Yang tadinya takut dia hilang. Sebenarnya kalau misalnya gini, Tuhan itu enggak, ada Adomet begini ngomong. Dia nggak takut yang namanya gagal. Setelah misalnya dia mau melakukan segala sesuatu, Tuhan suruh sesuatu, kadang-kadang sulit sekali. Tapi pada waktu dia lakukan, dan kalaupun gagal, dia percaya waktu dia menghadap sama Tuhan, Tuhan akan katakan, hai hamba-Ku yang setia, walaupun kamu gagal, aku tidak akan menghukum engkau. Lebih baik dia gagal melakukan sesuatu daripada dia tidak melakukan. Maka dikatakan ada satu dia punya prinsip. Di mana mencari orang, di mana kita mau mencari talenta. Kalau kita sering mencari talenta, mau mencari talenta yang terbesar yang tidak pernah dipakai, misalnya dikatakan di mana kita bisa mencari talenta yang paling banyak di dunia ini? Kuburan. Karena semua orang membawa talentanya ke kuburan. Talenta yang terbesar ini kita bisa dapat banyak adalah di kuburan. Karena semua orang membawa talenta mereka ke kuburan, dan kita nggak mau. Adomet katakan dia mau pakai semua talenta dia, sehingga waktu dia meninggal sudah tidak ada orang yang melihat talenta dia di kuburan. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi talenta ini penting sekali. Karena kenapa? Sekali lagi hidup kita bukan milik kita. Pada waktu hidup kita bukan milik kita bisa lakukan, oh ini milik Tuhan kita. Apa yang Tuhan sedang mau lakukan. Dan kita percaya waktu Tuhan itu memberi sesuatu kepada kita, kita percaya Tuhan itu mengerti hidup kita dan apa yang kita mau lakukan. Jadi kita selalu evaluasi. Selalu, ya. Karena prinsip yang tadi 5 talenta ini adalah waktu Tuhan yang memberikan 5 talenta kepada hamba yang pertama, dia berharap hamba tersebut sukses. Nggak ada seorang pun yang memberikan sesuatu untuk dihancurkan atau untuk disia-siakan. Saya kalau memberikan kepada Hadi 1 juta, saya percaya Hadi bisa melakukannya dan bisa mampu di dalam mengusahakan untuk menghasilkan. Kalau saya nggak percaya Hadi bisa melakukan, saya nggak akan kasih 100 juta. Nah sama juga Tuhan itu benar-benar penuh perhitungan. Jadi pada waktu dia berikan sesuatu kepada Ibu Yolanda bisa bernyanyi, dia tahu Ibu Yolanda akan memanfaatkan nyanyi untuk Tuhan. Ada satu, kalau saya melihat Whitney Houston, dia adalah penyanyi, bisa dikatakan, kalau saya dikatakan ngomong dia penyanyi yang nomor 1 bagi saya. Suaranya luar biasa. Kalau saya melihat dia punya sejarah hidup dia sudah jago nyanyi dari umur 12 tahun, atau dari umur 8 tahun, dia sudah jago sekali. Karena siapa yang karena hati emaknya penyanyi, emaknya pun dia jago sekali nyanyi. Tapi umur 8 tahun, Whitney Houston tidak pernah diberikan untuk keluar, dipublikasikan. Kalau sekarang ada namanya American Got Talent, Britain Got Talent, atau Indonesia Got yang iya segala macam. Karena ada anak kecil di bawah, siapa tahu nanti dia bisa sukses, siapa tahu ada produser yang ambil sukses. Kids Got Talent. Whitney Houston nggak pernah sama mamanya disuruh tampil sedikit. Padahal mamanya tahu dia itu sukses, dia itu bagus sekali suaranya. Jadi dilatih sampai umur 17 tahun atau umur 18 tahun. Anaknya sedikit sampai dia bilang, mau tampil, malah bilang nggak boleh. Dipersiapkan benar-benar.
Apa yang terjadi waktu umur 18 tahun atau berapa, baru akhirnya emaknya bilang, hari ini kamu tampil di kafe. Waktu dia tampil di kafe, orang pada amazed. Karena apa? Kok baru hari ini bisa tampil? Dengan skill begitu jago sekali, karena baru hari ini. Apa yang terjadi? Dia langsung berjaya. Naik terus. Dari semenjak dia tampil di kafe itu langsung. Karena itu suaranya benar-benar bagus sekali. Nah, apa yang terjadi? Dia pernah, sebenarnya dia skill itu yang berikan adalah Tuhan. Dia sering nyanyi di gereja. Makanya ada Jesus Love Me, yang itu lagunya seperti itu ya. Nah, itu terkenal sekali. Itu saya nggak tahu itu baru atau tidak. Tetapi dia diberikan talenta untuk bernyanyi. Tetapi akhirnya dia mempergunakan talenta tersebut ke arah yang tidak benar. Akhirnya dia menikah dengan MC Hammer. Akhirnya dia main narkoba segala macam, hidupnya yang nomor satu. Dari posisi yang paling atas, sampai sejatuh-jatuhnya, sampai akhirnya bunuh diri, mati. Bukan bunuh diri, sebenarnya overdosis. Pakai drug, suara dia yang begitu luar biasa, hancur. Bayangin, kok bisa suara hancur ya? Ya. Talenta manusia itu kalau tidak kita pergunakan untuk Tuhan, akan hancur. Jadi, hancur juga. Kalau kita tidak menyerahkan, kita tidak mempergunakan talenta yang diberikan kepada kita untuk kepentingan Tuhan, atau untuk kita tidak mempercayakan kepada Tuhan lagi, setiap talenta kita yang punya akan hancur. Kenapa hancur? Karena iblis selalu datang untuk menipu dan membinasakan. Jadi seolah-olah pada waktu Timotius dan dia tidak mempergunakan talenta tersebut untuk kepentingan Tuhan, iblis datang bahwa ngapain cuma di gereja, ngapain nggak dapat duit segala, mendingan ikut gua bisa jadi penyanyi, bisa menghasilkan. Memang Whitkinson, waduh, siapa yang nggak tahu, terkenal luar biasa. Tapi dia lupa. Jadi memang ada orang lebih sulit memaintain ketenaran atau kesuksesan dibandingkan pada waktu memulai. Nah, waktu itu Whitkinson dia lupa. Dia percaya bahwa talenta itu milik dia, bukan Tuhan yang berikan. Apa yang terjadi? Iblis datang, akhirnya dengan stres segala macam, kesombongan diri, dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Sama seperti yang namanya Mike Tyson. Tapi Mike Tyson udah kembali ya. Siapa yang nggak tahu Mike Tyson? Dia penghasilan dia, tebak berapa duit? Itu hampir 300 atau 800. Kayaknya 800 juta dolar. Ada 800 juta dolar. Taruhlah, saya lupa, 300 juta dolar. 300 juta dolar dia punya penghasilan dia dari awal sampai dia terakhir kali 300 juta dolar. Sekarang duitnya habis. Habisnya itu 5 tahun setelah 300 juta dolar, berapa itu 5 tahun habis? Karena kenapa? Dia beli mobil, mobil mewah. Dia pernah beli mobil, ada problem banyak sekali sampai ini, kenapa mobilnya ada di mana? Dia beli mobil, akhirnya dia bingung, di mana mobilnya? Dia temannya sampai dia mesti cari, dia hilang segala macam. Dia hambur-hamburkan apa yang terjadi, nggak kesempatan. Sampai akhirnya dia tidak di penjara ya, penjara 5 tahun atau 3 tahun gara-gara karena dia memperkosa orang. Nah, kalau kita tidak memberikan talenta kita kepada Tuhan, iblis datang. Waktu iblis datang, dia akan menipu dan menghancurkan kita. Yang kita kira bahwa dengan kita memakai talenta ini bisa kita sukses, iblis datang. Di situ. Ya, jadi sekali lagi pada waktu Tuhan meminta atau misal memberikan, pertama dia meminta hidup kita, dan sudah meminta hidup kita dan dia memberikan talenta kepada kita. Itu bukan untuk kepentingan kita. Sama seperti yang saya berikan kepada adik-adik, 100 juta, tolong diusahakan. Itu bukan dari hati. Untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya. Untuk kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, kita akan merasakan juga. Maka Tuhan katakan, engkau hambaku yang baik, yang setia. Marilah, katakan ayat bagaimana akhirnya? Marilah masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kepadanya baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena dia
dan kepadamu bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi pada waktu kita menerima firman, pada waktu kita mendapatkan firman dan hikmatnya dan pewahyuan, memang buat kita dulu pertama. Buat kita, dan kita merasakan kebaikan Tuhan, ada manfaatnya. Tapi setelah kita merasakannya, kita berikan kepada orang lain. Karena nggak bisa. Ada orang yang, karena pada waktu kita full, kita akan mau keluar. Nggak bisa kita nggak keluarin. Kalau misalnya kita nggak mau keluarin, ada something wrong. Mungkin yang tadinya kita berasa makan, berarti kita nggak makan. Tapi kalau kamu makan, pasti kamu keluar. Di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ada yang keluar, kita cek benar nggak kita makan. Kalau dalam praktek harusnya nanti akan kelihatan. Waktu kita menerima ada problem, kita akan cari firmannya apa ya. Karena kenapa di dunia ini kok semua orang hidup dalam masalah. Tidak ada satupun yang tidak ada masalah di dunia ini. Pada waktu kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang, itu mereka punya problem semua. Entah problem finansial, keluarga, pekerjaan, banyak sekali. Dan pada waktu kita menggapai mereka, kita pun akan menggapai masalah mereka. Hati-hati, kita waktu ngomong sama orang, karena mereka itu penuh dengan problem. Padahal kita nggak ngerti gimana caranya menyelesaikan, memberikan nasihat ya. Kita memberikan nasihat misalnya kepada orang, Hadi misalnya datang ke Hadi kalau datang ke rumah orang, pasti di rumah itu pasti punya problem di hidup ya. Pasti ya. Nggak ada satu rumah pun yang perfect yang nggak ada problem. Pasti ada problem. Nggak mungkin kok, pasti ada problem. Entah lampunya putus, entah pompanya, segala pasti ada. Jadi dengan kata lain, skillnya Hadi ini sebagai kontraktor bisa dipergunakan. Saya sekarang pindah rumah, problem di ujung-ujung lagi. Itu baru. Itu baru. Materi terusak. Hampir semuanya rusak. Materi terusak. Semuanya baru dipakai. Tapi artinya begini bahwa waktu kita pergi ke rumah seseorang, itu penuh dengan problem. Kita harus mengerti bagaimana caranya pada waktu orang tersebut. Misalnya Hadi ke rumah seseorang, ada lampu rusak. Hadi datang, terus sudah Hadi nggak ngerti atau terus Hadi katakan kasih nasihat itu seenaknya. Apa yang terjadi? Berantakan. Tapi kalau kita tahu, oh lampu ini caranya seperti ini, ngambil seperti ini, ngambil seperti apa yang terjadi, waktu mereka praktekkan, oh iya benar apa yang dikatakan Hadi, mesti begini, mesti begitu. Apa yang terjadi, orang akan percaya kepada Hadi. Dan selebihnya nanti kalau misalnya ada problem yang lain, dia akan panggil Hadi. Dan cepat atau lambat, mereka akan percaya sama kita, karena kita bisa menyelesaikan problem-problem mereka. Karena kenapa? Karena kita pun dulu punya problem seperti itu. Kalau misalnya Hadi nggak pernah punya problem mati lampu, bisa menyelesaikan. Karena kalau misalnya ada satu kemarin ada satu, oh ya kita ada engineer ini gedung. Jadi saya suruh ganti water heater, suruh betulin. Kalau nggak betulin buka, nggak berani Pak. Kenapa? Saya nggak pernah buka water heater. Dia nggak berani karena kenapa? Kalau bisa dibuka rusak gimana? Akhirnya kita nanti disalahkan. Tapi kalau kita sering buka water heater tersebut, waktu dipanggil, kalau betul pede nggak? Begitu pula kita dengan hidup kita dengan orang lain. Pada waktu orang lain punya problem, kita mau memberi nasihat, kita tahu. Karena kita pernah ngalamin, kita tahu cara penyelesaiannya, akhirnya kita bisa berani ngomong. Di situ, gunanya pada waktu kita belajar firman, kita menang dalam masalah. Karena satu hari nanti kita akan bertemu dengan seseorang yang punya problem yang sama. Yang Tuhan akan pakai ya, Tuhan akan kirim orang tersebut karena kita punya problem yang sama dulunya. Jadi kita bisa sharing, oh caranya seperti ini. Nah, cara seperti begini lebih gampang kan? Gampang banget kan? Tuhan suruh kita itu bukan seperti kayak kita pergi ke hutan, kita nggak pernah pergi ke hutan. Enggak. Tuhan suruh sesuatu, kita tahu, Tuhan tahu kita mampu. Dan kita punya pengalaman di sana. Nah, pengalaman di mana? Dalam berkumpul seperti begini. Nanti waktu kita ada masalah ketemu sama orang, kita sharing. Orang tersebut punya masalah seperti ini. Gimana caranya ya? Dan puji Tuhan mungkin kita bertemu dengan seseorang, kita nggak tahu cara penyelesaiannya. Tapi kita belajar gimana.
Dan pada waktu kita menghadapi masalah yang sama, jauh lebih cepat. Lebih baik orang lain punya masalah, mereka terseok-seok, dan kita waktu menghadapi masalah, kita tahu jawabannya jauh lebih cepat. Nah, kayak gitu ya. Kalau saya menghadapi, lebih baik kita berangan-angan. Kalau kita menghadapi seperti begini, kira-kira seperti apa dibandingkan kita menghadapi langsung baru kita cari jawaban. Kayak misalnya, lebih baik kita punya pengalaman membetulkan sesuatu di rumah orang lain dibandingkan kita membetulkan problem di rumah sendiri, ya benar ya. Siapa dari kita mau setiap hari rumahnya lampunya putus, kursinya apa, AC-nya mati, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Lampunya langsung 20 Nggak ada yang mau ya. jadi rada. Jadi lebih baik kita menghadapi masalah di orang lain dan kita tahu, oh kenapa mereka sering putus. Kayak saya kita pernah kita baru ngomong, kata kalau bisa beli lampu misalnya sering putus, oh karena beli lampunya yang murah. Harusnya kita beli adalah lampunya kualitas yang segini. Jadi kita punya pengalaman ya. Sama seperti Adu Omek dia nggak pernah mengalami masalah-masalah yang kita hadapi. Dia nggak pernah minum kopi, dia nggak pernah minum bir, dia nggak pernah berzina, dia nggak pernah mencuri segala macam. Kenapa? Karena dia sudah melihat akibat dari semua ini di hidup orang lain. Problem ini di orang lain. Akhirnya dia hindari. Jadi kalau misalnya, kalau kita sudah tahu ada orang beli lampu yang harganya segini dan cepat rusak misalnya, apakah nanti kita akan lakukan yang sama? Jadi, bisa kalau kita mengalami ada satu masalah dan akhirnya terjadi masalah tersebut dan karena tindakan yang seperti ini, konsekuensi seperti ini, kita akan menghindari. Begitu ya biasanya ya, dengan kita melihat problem orang lain, dengan kita membuka hidup kita ke orang lain, melihat kita ke orang-orang, nanti kita juga akan cepat atau lambat menghadapi masalah tersebut. Menghadapi bukan berarti terjatuh, enggak. Sebelum ada tanda-tanda ke sana, kita sudah mawas diri. Oh, ini sudah bahaya. Kalau saya berjalan terus ke sini, saya akan mengalami hal seperti ini. Saya nggak mau. Waktu kita nggak mau, apa yang terjadi kita hidup. Sebenarnya gini, apa sih namanya hidup sukses? Hidup sukses kalau dulu saya pikir adalah orang yang nggak pernah gagal. Siapa di sini nggak pernah gagal? Hidup sukses adalah dia melakukan sesuatu dengan berhasil lebih banyak dibandingkan yang gagal. Sukses. Misal dalam 10 kali dia melakukan, dia 6 kali sukses, 4 kali gagal. 6 kali berhasil, 4 kali gagal, dia sukses. Kalau 5 kali balik modal. 5 kali gagal, 5 kali berhasil, dia balik modal lah ya. Karena kenapa? Kalau kita melakukan kita usaha 1000, akhirnya pertama untung lagi 1000, yang itu gagal 1000, balik modal. Tapi kalau misalnya 6 kali berhasil, 4 kali gagal, dia sukses. Ada satu lagi, apa disebut orang kaya? Orang kaya itu bukan banyak mobil, bukan banyak rumah, banyak duit, bukan. Dia punya gaji 10.000. Dia spending 900, dia punya 100, dia punya 100, dia spending 99, bisa nyimpen 1. Dia orang kaya. Dia orang kaya bisa nyimpen 1. Jadi kalau kita orang kaya maunya adalah, wow kita punya, enggak. Orang kaya adalah dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan plus 6. Sudah kaya. Sekali lagi, kalau kita sukses, 6 kali berhasil, 4 kali gagal, sukses. Pasti sukses, nggak mungkin nggak. Jadi jangan takut kita gagal. Jadi kaya itu bukan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang lain punya mobil, saya belum punya mobil, oh saya miskin ya kayak enggak. Kaya itu adalah tidak bisa mencukupi, makanya pada waktu saya punya rumah yang menurut orang-orang itu jelek, saya katakan bagus banget, benar-benar bagus. Pada waktu saya punya mobil yang menurut orang-orang jelek, saya bilang bagus banget, udah untung punya mobil. Di situ kita benar-benar sudah diberikan. Kalau Tuhan, kalau Allah sudah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu? Yang tadi dikatakan adalah kita sukses. Karena sudah diberikan segala sesuatu. Karena kenapa? Yang gedenya, yang paling gedenya itu sudah diberikan kepada kita. Kalau saya sudah berikan misalnya ke Hadi, saya akan balik ke Hadi terus ya. Hadi rumah misalnya di Pantai Mutiara, 1000 meter,
saya sudah berikan. Mungkin nggak kalau saya hari datang saya nggak kasih minum air segelas. Kalau yang rumah di Pakai Mutiara pun saya sudah berikan 1 meter. Nggak mungkin ya. Nah seperti begitu Tuhan sudah memberikan kita kepada kita itu Yesus, anak yang tunggal kepada kita. Itu adalah bukti yang tadi kalau di paling katakan Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu. Kadang-kadang pada waktu kita diberikan segala sesuatu kita bilang, enggak, saya nggak menerima. Kenapa? Saya nggak punya. Teman saya punya mobil, saya nggak punya. Teman saya punya rumah, saya masih ngontrak. Teman saya punya bekerja, saya nggak bisa makan. Waktu kita bandingkan seperti itu, nanti dia punya hidup, dia katakan, enggak, Tuhan nggak memberikan saya segala sesuatu. Saya nggak sukses. Kita perlu yang namanya iman itu tanpa bukti. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu ada berhubungan dengan bukti. Kita harus cari bukti-bukti tersebut untuk meyakinkan diri kita bahwa apa yang ada di dalam firman Tuhan itu benar Tuhan mau. Kita percaya ya. Waktu tadi kalau dikatakan bahwa kamu ini sudah diberkatin semua. Enggak paling, saya nggak diberkatin. Gaji saya masih kecil seperti gini. Saya buat makannya sulit. Enggak, kamu tuh sudah diberkatin. Konflik. Apa yang kita lihat dengan apa yang kita doktrin kita dapat konflik. Kita harus cari Tuhan. Teman saya ngomong bahwa saya ini sudah diberkati luar biasa. Gimana Tuhan? Perlu ada jawaban. Kita ini secara yakin di hadapan Tuhan katakan, iya benar, Tuhan yang benar, saya yang salah. Nah, pada kita dapat seperti begitu bahwa ada bukti-buktinya bahwa kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu sama kita? Padahal kita dapat seperti itu, yes, kita sudah diberkati luar biasa. Walaupun ada gagal kecil, no problem. Kita yang paling katakan inilah momen dari hidup. Artinya ini pencobaan yang akan alami adalah pencobaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Nah, kalau kita kumpulkan iman seperti itu, kita katakan, yes, Tuhan yang benar. Saya yang salah. Jadi pada waktu kita setia perkara kecil, kita menerima firman, nantinya ada orang. Sebenarnya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bahwa aku mau kau pergi dan berbuat. Jadi pada waktu kita sudah tahu apa yang kita mau, sudah menerima firman tersebut, kita nggak perlu kayak kita nggak perlu cari-cari pelayanan. Orang tersebut akan datang kepada kita. Dan kita akan bisa memberitahu apa yang harus kita beritahu kepada orang lain. Kenapa? Karena kita setiap perkara kecil. Waktu kita dididik, pada waktu kita dalam komunitas, belajar. Cepat atau lambat Tuhan akan kirim tuh orang kepada kita dan dalam perjalanan hidup bahwa kamu harus bantu orang tersebut, kamu harus memberikan sesuatu. Nah, jadi itu yang namanya dipakai oleh Tuhan. Bukan kita memakai Tuhan ya, tapi kita dipakai oleh Tuhan. Karena kenapa Tuhan akan kirim itu semua. Jadi nanti kita akan katakan, siapa saya gitu loh. Saya ini orang nggak dapat, tapi ada orang yang besar datang kepada kita meminta nasihat. Mau bukti ada satu namanya Daniel ya. Dan dia ada firman Tuhan. Siapa Daniel ini? Bahwa dia bisa dipakai untuk menasehati raja. Dan raja itu ada tiga generasi. Engkongnya, anaknya, cucunya. Kakek yang meninggal, dia melayani anaknya. Anak yang meninggal, dia melayani cucunya juga. Luar biasa. Siapa Daniel tersebut? Atau 3 atau 4? 4 atau 4 lagi ya, sampai ke cicitnya, luar biasa. Siapa Daniel itu? Dan itu bukan orang yang hebat. Dia cuma orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Di mana ciri-ciri orang yang dipakai sama Tuhan? Humble. Humble dalam belajar, humble mau menerima firman. Maka Tuhan katakan bahwa hari ini, apabila kamu menerima firman-Ku, jangan keraskan hatimu. Itu ciri-ciri orang yang mau dipakai sama Tuhan. Humble. Saya mau tambahkan satu lagi tadi yang dikatakan pada waktu kita gagal menghadapi masalah. Kita percaya adalah Tuhan itu nggak jahat ya. Pada waktu kita
misalnya ada orang memilih istri atau memilih suami, kejeblos ya biasanya yang karena pilihan kita sendiri ya. Tetapi ada yang namanya pengampunan dari Tuhan. Ada yang namanya pengampunan, ada yang namanya Tuhan itu begitu baik. Di mana kesalahan bertambah-tambah, Kasih kasih karunia karunia Tuhan berlimpah. Jadi terkadang kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang ini bukan kehendak Tuhan, kehendak kita sendiri. Tapi pada waktu kita sadar, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan sorry, saya melakukan kesalahan. Humble di hadapan Tuhan. Walaupun ini kesalahan, kalau kita humble di hadapan Tuhan dan kita tidak sombong, humble itu berbeda loh. Ada orang sombong seperti, saya nggak mau harus berhasil, pokoknya gimana caranya harus. Itu orang sombong. Memang saya dalam bekerja atau mau seperti itu, tapi saya dalam pekerjaan. Karena kenapa dalam pekerjaan? Kalau saya tahu satu staff ini bisa mengerjakan sesuatu, dia bilang, kok nggak bisa? Saya selalu katakan seperti ini, nggak mungkin nggak bisa, harus kerjakan. Bukan berarti sifat saya diktator, bukan. Karena saya tahu dia bisa kerjakan. Cuma alasan dia aja bilang nggak bisa. Tetapi kalau kita di dalam menghadapi masalah, mentok, dan akhirnya kita katakan, wah, ini ternyata saya salah langkah. Tujuan kita bukan mundur. Jangan mundur. Kita, baiklah kamu dengan berani menghadap tahta kasih karunia Tuhan, di mana pada saat kita membutuhkan. Jadi, pada waktu kita mengalami kegagalan, jangan kita langsung mengambil keputusan bahwa guilty itu menyalahkan diri sendiri. Aduh, ternyata saya salah. Aduh, saya salah. Akhirnya berhari-hari merenung. Pada waktu kita mengambil langkah sesuatu, mungkin kita salah langkah. Kita kepikiran guilty, jangan. Kalau kita bilang, Tuhan sorry, ternyata saya salah. Tuhan maafin saya. Sekarang kita menghadap kepada Tuhan, baiklah kamu dengan berani menghadap tahta kasih karunia Tuhan di saat kita lagi membutuhkan. Jangan kita berdiam diri, jangan kita menangis sendiri, jangan kita merenung sendiri. Pada waktu kita gagal, kita merenung sendiri dan dikatakan bahwa ternyata ini bukan kehendak Tuhan. Iblis masuk. Ya kan? Tadinya harusnya masih lakukan jalan seperti ini, lu harusnya ikut gua. Iblis kan ngomong seperti itu. Oh iya, iblis yang lucu. Pada waktu kita gagal, cari penasehat. Penting cari penasehat yang membangun. Dan bukan gimana cara ngeberesin dibuat lebih sukses. Cari penasehat. Kenapa gua gagal? Kenapa gua menghadapi seperti ini? Terus nanti ada masukan. Nah, jadi dengan kita banyak penasehat, kita bisa tahu apa yang kita mau lakukan. Jadi jangan sampai kenapa kita melakukan kesalahan biasanya? Dulunya tergesa-gesa. Kalau kita saling langsung pikirkan, kemarin juga ada kasus, saya cari sedikit ya, kita lagi ada kerusakan water heater, malam-malam saya bilang, Link, lu telepon aja dari orang, cepat langsung cari search, authorize Ariston, yang keluar pertama ditelepon sama dia. Bukan, itu Google muncul gede. Iya kan, dia langsung telepon. Apa yang terjadi? Waduh, waktu si Aling ngomong sama saya, wih, jam 12 malam, diterima loh. 24 jam, 24 jam. 24 hours gitu. Keren banget. Saya 24 jam, emang kayak ganal gitu ya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Keren banget servisnya. Pas besoknya dia datang pagi-pagi gini pas datang, oh iya servis. Waktu saya melihat ini orang kok nggak pakai seragam, oh mungkin dia lagi freelance lah nggak pakai seragam. Selalu positive thinking. Apa pas dibuka, dilihatin, dia biasanya kan kalau elektrik dia ada tester kan, meter segala macam, dia cuma modal obeng doang. Modal obeng segala macam. Waktu ada saklar colokan listrik, dia nggak ngerti. Kan ada kalau tester kan ada yang namanya buat biar anti shock ya, kalau ada itu sama sendiri ya. Dia nggak ngerti cara kerja itu. Mesti saya ngajarin, ini orang teknisnya tuh bukan sih, gitu loh. Apa yang terjadi? Ya sudah, saya masih positive thinking. Mungkin dia lebih jago, dia pakai insting kali, nggak pakai alat. Karena saya juga nggak ngerti cara servisnya. Apa yang terjadi? Lama kelamaan saya lihat ini orang nggak ngerti. Gitu loh. Oh bilang ini dia punya valve-nya 1,5 juta, ini mesti ganti 3 juta segala macam.
Bapak kalau beli 9 juta sebenarnya kalau misalnya ganti cuma 4 jutaan. Karena itu berhubung yang punya resign kontrak, bukan milik saya langsung ada punya kepikiran, saya mau tanya dulu dia pemilik dulu. Apa yang terjadi pada waktu saya punya pikiran seperti itu, Tuhan kayak ngomongin, ini orang menipu. Begitu loh, apa yang terjadi ya sudah saya bayar. Langsung wah ini kamu. Saya bilang udah yang gitu, aku belum bisa ngomongin dia. Kenapa lu pengen sekejap aja telepon nggak dicek segala macam, dan kalau ada yang terlalu bagus 24 jam servis, harusnya kita terima teleponnya 24 jam, tapi datangnya harus besok. Terus udah gitu nomornya pakai nomor handphone. Harusnya kan kalau 24 jam biasanya harusnya ada hotline service kan, nomor bagaimana. Nah, apa itu aja link. Untung saya ada si David, ada saya, ada Alder mamanya di situ. Bagaimana kalau cuma lu doang sendiri? Tuh orang bisa rampok, bisa apa? Saya katakan lu mesti hati-hati di dalam melakukan sesuatu. Nah, pengalaman seperti ini bagus ya buat orang-orang ya, tidak sembarangan untuk menelepon. Akhirnya saya lebih baik hilang 200 ribu, tapi saya juga bisa, kalau dia buka, saya pelajarin tuh yang tidak mau badir sama sekali lah. Dia buka, saya tahu dia punya segala macam. Nah, artinya adalah kadang-kadang pada kita tergesa-gesa mengambil keputusan, itu kesalahan. Gimana kita keluar dengan nasihat? Ada pengalaman orang-orang. Pada waktu kita mempunyai ada perusahaan apa, kita tanya, gue nih rusak segini, lu ada kenalan nggak servis itu? Coba rekomendasi ya, rekomendasi adalah penting sekali. Zaman sekarang bukan zaman Google, panggil banyak sekali Google itu juga penipu. Tapi kalau rekomendasi, misalnya kita tanya sama Hadi ada di mana? Oh ya, saya ada kenal tempat saya jago. 99% pasti bagus. Karena ada rekomendasi, karena dia sudah ada tahu segala macam. Iya. Kenapa? Penasehat. Ada yang nasehatin kita, walaupun kecil. Di mana kita banyak penasehat, hidup kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita mengalami masalah-masalah yang seharusnya kita nggak alami. Di situ. Nah, itu yang tadinya yang saya pertambahkan, pada waktu kita melakukan kesalahan, jangan tergesa-gesa kita guilty. Cari penasehat. Tanya, ini kenapa? Dan kalau sudah tahu, jangan lakukan lagi ya. Sudah tahu salah, next besok kita lakukan lagi, kita namanya bodoh. Itu namanya mencoba itu. Di situ. Yang mana saya di tempat ini, kalau kita mau seberapa banyak sukses yang kita mau di masa depan, seberapa banyak masa lalu kita mesti lupakan. Makanya saya yang bilang lagi ulang tahun, saya kasih satu moto buat Ibu Yolanda. Seberapa besar kita mau sukses di masa depan, artinya kita mau kejar, berbanding lurus dengan seberapa banyak masa lalu kita yang kita mau lupakan. Masa lalu itu berikut masa kesuksesan dan masa kegagalan. Kita mau, contohnya kalau saya katakan kemarin, saya pernah ngajar ya. Kalau saya selalu melihat masa lalu saya jadi direktur, punya rumah besar, segala macam, mungkin saya nggak mau ngajar. Karena kenapa? Saya kecil banget, tapi saya lupakan semua. Kesuksesan saya, kegagalan saya, semua saya lupakan. Saya mau mulai dari nol. Untuk memulai dari nol itu susah sekali. Kalau kita punya beban menggapai masa lalu. Nah, jadi seberapa besar kita mau dipakai sama Tuhan, seberapa banyak masa lalu kita yang mau kita mesti lupakan. Seberapa apa masa lalu itu? Kesuksesan juga, keburukan juga. Artinya keburukan selalu membawa kita guilty ya, trauma, terdakwa. Kesuksesan biasanya membawa kita nggak mau mengerjakan segala sesuatu. Kita punya standar yang tinggi. Seberapa besar masa lalu saya, kesuksesan, keburukan, ya kita nggak bisa lupakan semua, nggak bisa. Pelan-pelan. Kayak contohnya kemarin saya ada nonton film, pokoknya ada film action. Misalnya Rosa, saya tanya, Rosa masih ingat nggak film ini, misalnya film Superman atau film Iron Man kemarin itu ya, Avenger, ingat nggak? Dari depan, ya minimal waktu nonton tahu. Minimal tuh cerita akhirnya segalanya tahu dong. Jadi kalau misalnya kita nonton lagi, pasti kita tahu akhirnya sebetulnya. Oh, sekarang akan tahu sama ini. Pasti ingat kan? Saya lupa. Saya bingung. Gak mungkin. Siapa dari sini
Kalau kita nonton sesuatu yang film bagus, nggak mungkin lupakan. Pasti minimal kita tahu endingnya seperti apa. Saya tuh nonton film ini, saya benar-benar lupa loh, endingnya seperti itu saya nggak tahu. Benar-benar nggak tahu, benar-benar kayak new semua. Saya ngomong begini bukannya membanggakan atau gimana, tetapi Tuhan yang membuat saya sampai bisa lupa. Itu sesuatu yang nggak mungkin loh, benar-benar. Kalau kita nonton misalnya Star Trek atau segala macam, pasti tahu endingnya seperti atau Avenger yang ada Endgame. Si ininya mati, terus segala macam. Kita masih ingat ya, mau 10 tahun, 20 tahun, masih kita ingat. Saya bisa lupa. Ini siapa yang mati ya? Kayak gimana? Lupa, benar-benar semua. Saya bukan lupa ingatan, seperti kayak sama Tuhan itu kayak ditutup. Sama juga seperti itu. Pada waktu kita mau menyerahkan, kita punya masa lalu kepada Tuhan, kesuksesan kita punya keburukan, Tuhan akan bikin lupa. Jadi kayak nanti kita tiba-tiba pada waktu, makanya waktu saya ngajar, saya enjoy aja, saya nggak memikirkan waktu saya jadi direktur segala macam, bukan saya struggle. Aduh, malah saya jadi direktur, sekarang saya jadi direktur, enggak, saya lupa. Saya mau jadi direktur. Saya lupa sekali. Saya dulu punya mobil, saya sekarang harus naik motor, saya lupa saya akan punya mobil. Seperti hidup pun jadi lebih nyaman. Kenapa? Karena kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan bisa tutup semua. Itu yang saya jelaskan kepada Ibu Yolanda, bahwa pada waktu kita mau sukses di hadapan Tuhan seberapa banyak masa lalu kita yang kita lupakan, bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa lupakan. Asli kita nggak bisa lupakan. Tadi yang bukti yang saya katakan, karena saya udah jarang sekali nonton TV segala macam, mungkin salah satu faktor di sana kali ya. Jadi saya tidak mengasah memori saya ini, saya punya ingatan, saya punya ingatan lah ya, sudah nggak mengarah. Seperti kayak satu blok tentang namanya film-film seperti kayak hilang. Nah, satu blok mungkin ada kita punya penderitaan hidup, Tuhan seperti kayak hilang, kita lupa. Ada firman Tuhan katakan ada satu, ingat kayak Yusuf, waktu dia menderita luar biasa Yusuf ya. Oh iya, dia ada ngomong. Dia di budak. Pembantu Kalau rumah ayahku, Yusuf tolong buat aku lupakan rumah ayahku. akan kesusahan. Enggak, akan rumah ayahku. Dia ngomongin. Enggak, kita buka ayat itu Ustaz. Allah telah membuat aku lupa Sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Tidak berusaha untuk melupakan kesukaran dia, tapi karena dia menyerahkan sama Tuhan, dia bisa lupa di situ. Dan ini Tuhan bisa buat, dan saya bilang Domek pun dia pernah ya, ada orang yang menghina dia, memfitnah begitu kencangnya, dalam 1 minggu dia lupa. Untuk dia menghadapi orang tersebut, kenapa orang tersebut kok itu sama aku ya? Itu benar-benar mujizat Tuhan ya. Dia itu seperti kayak, karena dia menyerahkan sama Tuhan. Domek memang hebat. Tadi saya baca juga ada khotbahnya. Dia melatih tubuh dia, itu luar biasa. Tubuh dia dilatih. Nah, kenapa dia latih tubuh dia? Karena dia tahu ada pekerjaan besar di depan dia yang Tuhan akan pakai. Makanya benar-benar di hidup kudus, dijaga hati dia, di depan dia, Tuhan katakan kamu akan melakukan sendiri. Dia berjaga-jaga. Maka Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa. Dan kita sudah menjaga hati kita. Dengan kita mau merendahkan diri, kita mau humble, kita menjaga hati kita. Sekali lagi, talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan kebijakan. Waktu Tuhan katakan aku memberikan kamu sesuatu, dan Tuhan memberikan pesan minta pertanggungjawaban, bukan untuk kepentingan Tuhan. Sekali lagi Tuhan ini, Tuhan yang di sini tuh sudah kaya sekali. Dia nggak memerlukan 5 talenta kembali. Dia nggak memerlukan 2 talenta, karena dikatakan sudah kaya sekali Tuhan ini. Tetapi kenapa dia memberikan talenta kepada kita supaya sukses untuk kepentingan kita? Dikatakan, hai engkau hamba yang baik. Dikatakan ikutlah. Kita ikut gimana? Dan nikmatilah. Saya lupa ya, ini seperti apa. Nah, jadi artinya bahwa pada waktu Tuhan memberikan kita talenta pekerjaan di dalam kerajaan Tuhan, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan.
Dan pada waktu kita bekerja di ladang Tuhan, kita mengerti namanya pekerjaan Tuhan seperti apa. Pada waktu kita mengerti pekerjaan Tuhan, pekerjaan si iblis akan hilang. Tapi kalau kita nggak mengerti pekerjaan Tuhan, kita akan mengerti pekerjaan si iblis dan kita ikut dalam pekerjaan si iblis.